Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi mahasiswa PGMI yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pemaparan mengenai asesmen dan komponen-komponennya. Kita mulai dari pengertian, kemudian fungsi, manfaat, prinsip, rambu, ranah, karakteristik, teknik, instrumennya, terus bagaimana, dan terakhir adalah bagaimana cara melaporkan. Nah, ini implementasinya dalam laporan itu berupa raport di dalam setiap akhir semester. Raport inilah yang menjadi laporan hasil belajar siswa selama satu semester, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Sebagai dari situ digunakan sebagai evaluasi apa saja yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti dari hasil belajar itu, apakah dengan memperbaiki gaya belajarnya, apakah dengan melanjutkan gaya belajar yang sudah ditetapkan karena hasil belajarnya sudah bagus. Dan mulai dari pengertian, asesmen adalah kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Fungsinya ini ada dua, ada umum, ada khusus. Kemudian fungsi umumnya itu untuk mengetahui seberapa banyak tujuan belajar tercapai pada tahap-tahap pembelajaran tertentu. Ini ada harian, bulanan, semesteran, dan seterusnya. Nah, ini bisa disebut dengan asesmen sumatif. Nah, untuk mengetahui kinerja semua komponen terkait dengan materi pembelajaran, komponennya itu adalah guru, materi, metode. Nah, itu disebut dengan asesmen formatif. Nah, ini sebagai informasi bahwa asesmen ini menjadi bahan dalam ujian kompre ketika Anda semester 7. Tujuannya ini selanjutnya ya, balik lagi. Tujuannya itu menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang dapat dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis. Selain itu juga kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Fungsi khususnya, ya ini asesmen khusus ya. Fungsi selektif untuk memutuskan siswa lulus atau tidak, atau fungsi diagnostik untuk mengetahui komponen belajar yang misal ada materi tertentu yang sulit gitu ya. Nah, itu di mananya. Terus fungsi penempatan, pengelompokan bakat, minat, dan seterusnya. Nah, ini biasanya untuk sekolah keberbakatan minat kan ada asesmennya, misal SKO, sekolah keberbakatan olahraga yang ada di Nakau itu. Nah, itu sebelum anak-anaknya masuk ke situ ada semacam asesmen khusus. Nah, itu yang dinamakan dengan fungsi khusus dari penempatan. Nah, ini ya. Lanjut lagi. Manfaat asesmen ini banyak sekali ya. Untuk mengetahui tingkat, salah satunya adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi ya. Terus ada umpan balik bagi guru. Terus untuk memberikan informasi pada orang tua dan komite tentang efektivitas pendidikan. Sasaran asesmen apa aja, banyak ya, tidak hanya siswa ya. Ada siswa tapi ada guru, kemudian kondisi pembelajaran. Komponennya itu pemilihan materi, metode, kinerja guru dan lain-lain. Menilai siapa? Tentu saja kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, siswa dan masyarakat. Semuanya dinilai, semua yang dinilai, kemudian yang nilai pun bisa jadi penilai gitu. Prinsip asesmen itu menyeluruh, berkesinambungan, objektif, mendidik, dan seterusnya. Rambu-rambu asesmen ini memandang bahwa asesmen dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, artinya asesmen menyatu dengan proses pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Peranan asesmennya apa aja nih? Ya. Nah, karakteristik asesmen itu ada belajar tuntas, ya, ada penilaian otentik, ada bersifat berkesinambungan. Contoh kesinambungan ada ulangan harian, UTS, UKK, dan seterusnya. Teknik asesmen.
Ada penilaian unjuk kerja, ada penilaian sikap, ada penilaian tertulis, ada tes hasil belajar, ada proyek, ada portofolio, ada juga self assessment atau penilaian diri. Ini penjelasan dari yang tadi ya. Nah, instrumen assessment-nya ada banyak. Ada attitude test, ada tes hasil belajar. Nah, ini biasanya yang umum dilakukan oleh kita ya. Nah, tugasnya silahkan Anda buat contoh dari asesmen tes hasil belajar ya. Tentang materi IPA, tolong dibuat. Paling tidak ada 10 lah tentang materi IPA. Ada tema-tema yang sudah ditentukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Ada cara menjawab, kemudian menurut jumlah subjek, kemudian cara menilai, menurut fungsional, menurut pembuatnya. Nah, ciri-ciri asesmen tes yang baik itu adalah valid, dapat dipercaya, objektif, praktis. Praktis di sini maksudnya dapat dipraktikkan ataupun dapat digunakan dengan baik. Kemudian ekonomis, kemudian manual. Kaidahnya itu ada tujuan pembelajaran, representatif, dan memperhatikan proporsi ya, ini bukan proponi, tingkat kesukaan soal. Langkah menyusunnya ini ada identifikasi dan seterusnya. Ada uji reliabilitas, ada uji ulang, uji belah dua. Nah, ini secara mendalam akan dipelajari di mata kuliah statistik ya. Uji debater. Nah, ini yang 2013 ya, penilaian autentik yang sedang tren ya. Ya, demikian itu saja dari ini yang terakhir ada bentuk laporannya atau berupa raport tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.